Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran tentang bentuk molekul untuk kelas 10 IPA. Nah, di sini bentuk molekul, untuk memprediksi bentuk molekul ada dalam dua cara, yaitu dengan teori VSEPR atau teori tolakan pasangan elektron dan teori hibridisasi. Pertama, kita ke teori VSEPR. Teori pasangan elektron valensi atau VSEPR, suatu molekul terbentuk dari gabungan atom yang sejenis atau tidak sejenis melalui suatu ikatan. Nah, pada pembentukan ikatan ini terdapat dua jenis pasangan elektron. Yang pertama adalah pasangan elektron ikatan, yaitu yang merupakan pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama. Kemudian pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebas yang berada di sekitar atom pusat suatu molekul menentukan bentuk molekul sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini. Ini contoh beberapa bentuk molekul dari beberapa senyawa. Untuk CH4 memiliki bentuk molekul tetrahedral seperti ini. Untuk BF3 memiliki bentuk molekul segitiga datar dengan PEI jumlahnya 3 dan PEB berjumlah 0. Kemudian untuk NH3 berbentuk segitiga piramida, memiliki PEI 3 dan PEB 1. Sedangkan H2O dengan PEI sama dengan 2 dan PEB 2 memiliki bentuk molekul seperti huruf V. Dari contoh bentuk molekul pada tabel 1 yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat hal sebagai berikut. Pasangan-pasangan elektron ikatan dan elektron bebas di dalam suatu molekul akan menempati posisi di sekitar atom pusat yang bertujuan untuk membuat tolakan antar elektron tersebut sekecil mungkin. Misalkan ada suatu bola, di situ ada senyawa SF4. Diketahui pada senyawa SF4 ini memiliki bilangan koordinasi atau jumlah pasangan elektron sejumlah 5. Kemudian memiliki pasangan elektron ikatannya adalah 4 karena dia mengikat 4F. Maka pasangan elektron bebasnya bisa dihitung dari BK dikurangi pasangan elektron ikat. Sehingga pasangan elektron bebasnya adalah 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, dari SF4 ini, maka SF4 harus menyediakan 5 sudut-sudut di mana harus dibagi secara rata untuk membuat tolakan sekecil mungkin. Maka nanti SF5 akan membentuk ada yang namanya posisi aksial atas bawah, kemudian posisi ekuatorial sebagai alasnya. Nah, ini nanti akan diisi oleh masing-masing pasangan elektron. Di sini kan ada 5 BK, berarti pasangan elektronnya ada 5. Lalu, kedudukan pasangan elektron yang terikat menentukan arah ikatan kovalennya, sehingga menentukan bentuk molekulnya. Kemudian PEB mengalami gaya tolak lebih besar daripada PEI. Maka PEB itu harus memiliki ruang yang lebih luas. Tahu dari posisi aksial ke ekuatorial dia memiliki sudut 90 derajat.
Sedangkan antar ikatan yang ada di posisi ekuatorial akan memiliki besar sudut 360 dibagi 3 karena di sini ada 3 PE. Maka antara sudut ekuatorial itu akan memiliki besar sudut 120 derajat Celcius. Di sini dapat dilihat bahwa pada posisi ekuatorial sudutnya lebih besar. Kalau sudutnya lebih besar, maka tempatnya akan lebih luas sehingga pasangan elektron bebas akan menempati posisi ekuatorial. Karena di sini ada satu pasangan elektron bebas, maka salah satu di ikatan atau pasangan elektron pada posisi ekuatorial akan diisi oleh PeB, sedangkan yang lain akan diisi oleh PeI. Maka dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah posisi yang benar untuk molekul SF4. Jika pasangan elektron bebas berada di aksial, maka ini tempatnya akan lebih sempit, maka ini nanti tolakannya akan lebih besar, mengakibatkan suatu molekul itu menjadi tidak stabil. Selanjutnya, kita akan meramalkan bentuk molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan dari jumlah PeI dan PeB yang dimiliki oleh atom pusat. Secara teori VSEPR, langkah-langkah meramalkan bentuk molekul berdasarkan VSEPR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan atom pusat. Kedua, menentukan elektron valensi atom pusat. Yang ketiga, menentukan bilangan koordinasi atom pusat dengan cara sebagai berikut. BK sama dengan setengah dikali elektron valensi atom pusat ditambah pasangan elektron ikatan dikurangi muatannya. Jadi jika itu merupakan senyawa tak bermuatan, maka muatannya sama dengan 0. Lalu menentukan jumlah PeI-nya. PeI adalah jumlah atom yang diikat. Lalu menentukan jumlah PeB dan terakhir menentukan bentuk molekul yang terjadi. Contohnya adalah pada senyawa CH4, atom pusatnya adalah atom C. Kemudian elektron valensi atom pusat 4. Hal ini dikarenakan atom C itu merupakan golongan 4A. Kemudian kita menentukan nilai BK-nya. BK sama dengan setengah kali elektron valensi atom pusat. Elektron valensi atom pusatnya atau elektron valensi atom C-nya adalah 4. Ditambah PeI. PeI adalah jumlah H yang diikat. Di sini jumlah H yang diikat berjumlah 4 sehingga PeI-nya berjumlah 4. Kemudian dikurangi muatan. Karena CH4 netral tanpa muatan, maka muatannya sama dengan 0. Sehingga BK dari molekul CH4 adalah 4. Kemudian jumlah PeI sama dengan 4 karena mengikat 4H. Jumlah PeB itu sama dengan BK dikurangi PeI. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga tipe ikatannya adalah AX4. Maka bentuk molekulnya bisa diramalkan sebagai tetrahedral. Untuk meramalkan bentuk molekulnya, saya sudah siapkan tabelnya, yaitu untuk BK2, jika PeI-nya sama dengan 2 dan PeB-nya sama dengan 0, maka tipe molekulnya adalah AX2. X adalah pasangan elektron ikatan. Bentuk molekulnya adalah linier. Selanjutnya, BK3 ada dua kemungkinan, yaitu saat pasangan elektron ikatannya 3, maka dia akan PeB-nya 0. Kemudian tipe molekulnya adalah AX3 dan bentuk molekulnya adalah segitiga datar. Untuk BK3 dengan PeI2, maka PeB-nya 3 kurangi 2 sama dengan 1. Tipe molekulnya adalah AX2E.
dan bentuk molekulnya adalah bentuk V. Untuk BK4 terdiri dari 4 kemungkinan. Dengan PEI 4 maka PEB-nya 0, tipe molekulnya AX4, dan bentuk geometrinya adalah tetrahedral. Begitu seterusnya sampai ke BK sama dengan 6. Jadi kalian bisa memprediksi bentuk molekul melalui atau dengan bantuan tabel yang saya berikan. Nanti tabel yang saya berikan akan saya siapkan atau saya tautkan, lampirkan di deskripsi. Oke, sekarang misal kita memiliki contoh soal PCl3. Untuk meramalkan bentuk molekul dari PCl3, kita tentukan atom pusatnya. Atom pusatnya itu yang paling kecil. Di sini yang jumlahnya paling sedikit adalah atom pusatnya P. Elektron valensi atom pusat. Karena P ini berada di golongan 5, maka elektron valensi atom pusatnya adalah 5. Kemudian menentukan nilai bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi setengah kali elektron valensi atom pusat, yaitu setengah dikali 5, ditambah elektron ikatannya, Cl-nya itu ada 3, berarti ditambah 3 dikurangi 0 karena tidak bermuatan. Kemudian BK-nya maka menjadi 5 tambah 3, 8 dikali setengah, maka menjadi BK 4. Jumlah PEI-nya adalah 3. PEB-nya 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Maka tipe ikatannya adalah AX3 karena berikatan 3 dengan pasangan elektron bebasnya 1. Di sini kita bisa cari AX3E. Kita cari BK4. Kita coba lihat untuk yang BK4. BK4 dengan PEI sama dengan 3 dan PEB-nya 1, tipe AX3E memiliki bentuk molekul segitiga piramida. Jadi ini bentuk molekulnya adalah segitiga piramida. Jika digambarkan PCl3, P dengan 1 elektron PEB dan 3 PEI, yaitu mengikat Cl. Jadi seperti ini untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR. Penentuan bentuk molekul dengan VSEPR yang telah saya sebutkan sebelumnya ini tidak berlaku untuk oksigen dan belerang jika atom yang diikat adalah oksigen dan belerang. Untuk bentuk molekul dengan atom pusat yang mengikat oksigen dan belerang, caranya hampir sama. Hanya saja, atom oksigen dan belerang terminal dapat dianggap tidak menyumbangkan elektron atau PEI-nya dianggap 0 pada saat perhitungan, hanya pada saat perhitungan BK. Contohnya NO2 atom pusatnya adalah N. Elektron valensinya adalah 5 karena N berada di golongan 5A. Kemudian kita tentukan nilai BK-nya. BK-nya berarti setengah dikali elektron valensi atom pusatnya 5 ditambah, karena yang diikat adalah oksigen maka ditambah dengan 0. Kemudian dikurangi muatan. Muatannya plus 1. Ini plus 1. Sehingga BK-nya adalah 3. Dari situ jumlah PEI-nya adalah 2 karena dia mengikat 2 atom O. Dengan jumlah PEB adalah 3 kurangi 2 sama dengan 1. Sehingga tipe ikatannya adalah AX2E dan bentuk molekulnya adalah bentuk V. Contoh lain, jika saya punya atom pusat, jika saya punya senyawa SO2, maka atom pusatnya adalah S,
Kemudian elektron valensi atom pusat sesuai dengan golongannya. S satu golongan dengan oksigen, yaitu golongan 6. Maka elektron valensi atom S adalah 6. Kemudian menentukan nilai BK. Nilai BK-nya adalah setengah dikali elektron valensi atom pusat, berarti dikali 6, ditambah PEI-nya. PEI dalam perhitungan BK untuk oksigen dan belerang dianggap 0. Jadi 6 ditambah 0. Maka BK-nya adalah 3. Sehingga jumlah pasangan elektronnya, karena dia mengikat 2 untuk jumlah PEI, di luar perhitungan BK tetap dihitung. Jadi karena oksigennya yang diikat 2, maka PEI-nya sama dengan 2. Kemudian PEB-nya berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sehingga tipe ikatannya menjadi AX3E dengan bentuk molekul adalah bentuk V.